Kisah kebahagiaan Syifa yang baru hamil diuji kembali dengan adanya teror dari Nadia yang tak henti-hentinya berbuat jahat pada Syifa. Rasa dendam di hati Nadia terhadap Syifa, Dafri dan juga Ilham seolah-olah sudah membutakan hati dari Nadia, sehingga Nadia terus saja berupaya untuk menghancurkan Syifa. Dafri, Ibu V, dan Tante Indri pun menenangkan Syifa yang sedang ketakutan tersebut. Bahkan diam-diam Ibu V melabrak Nadia dan mengancamnya jangan sekali lagi Nadia berbuat macam-macam pada Syifa, atau Ibu V akan membalas semuanya berkali-kali lipat pada Nadia. Sedangkan Tante Indri berkata pada Syifa agar tetap tenang dan semuanya akan baik-baik saja. Terlebih lagi, Syifa dan Alina akan mengadakan pengajian tasyakuran kehamilan pertama mereka. Cerita pun berpindah pada Dafri yang tengah mengajak istrinya untuk berolahraga pagi agar Syifa dan calon buah hatinya tetap dalam keadaan sehat. Di sisi lain, Nadia pun melihat kemesraan mereka. Karena rasa dendam yang sudah membutakan mata hati dari Nadia, Nadia menganggap kemesraan keduanya hanya membuat matanya sakit saja. Tiba-tiba, karma untuk Nadia pun terjadi. Karena merasa kesal melihat Syifa dan Dafri bermesraan di hadapannya, Nadia pun langsung masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, ketika hendak menuruni tangga, tiba-tiba Nadia terkilir, menjerit dan terjatuh dari tangga rumahnya. Jeritan dari Nadia itu terdengar oleh Dafri dan juga Syifa. Keduanya pun panik dan khawatir, takut terjadi apa-apa pada Tante Nadia. Dafri pun segera memeriksa ke rumah Tante Nadia. Dafri melihat Tante Nadia sudah terkapar di bawah tangga rumahnya. Seketika Dafri berupaya untuk menolong Tante Nadia, akan tetapi pintu dan semua jendela rumah dari Tante Nadia semuanya terkunci rapat. Akhirnya Dafri pun menelpon ambulan dan mengabari Pak Rahmat tentang kejadian ini. Kemudian Nadia segera diselamatkan dan segera dibawa ke rumah sakit oleh para kru ambulan. Di saat yang sama, Dafri, Syifa, dan Alina Ilham mengadakan tasyakuran anak pertama mereka. Di saat semuanya berbahagia dan tengah menyambut para tamu undangan yang sedang datang, Dafri mengajak Ilham untuk berbicara empat mata dengannya. Dafri menyampaikan tentang kondisi dan kejadian yang terjadi pada Tante Nadia. Tak lupa, Dafri berpesan pada Ilham untuk memberitahu pada Alina juga dan menyuruh keduanya menjenguk Tante Nadia di rumah sakit. Akan tetapi, ketika Alina diberitahu oleh Ilham tentang kejadian yang menimpa mamanya itu, Alina terkesan cuek dan merasa masa bodoh mendengar kabar tersebut. Alina tahu ibunya itu adalah Ratu Sandiwara yang sangat mahir, berhati jahat dan selalu ingin mencelakakan banyak orang. Karena itulah Alina menolak ajakan Ilham untuk menjenguk ibunya sendiri yang tengah berada di rumah sakit. Setelah siuman dan sudah diobati oleh dokter, Nadia sejenak meratapi nasibnya yang penuh dengan kesepian. Tidak ada seorang pun yang menjenguk dan juga merawatnya, termasuk Pak Rahmat, sang suami dan anak satu-satunya yaitu Alina.
Dengan tekad yang bulat dan kebencian yang sudah memuncak di hati Nadia kepada Syifa dan Dafri, Nadia memaksakan diri untuk segera pergi dari rumah sakit. Setelah sebelumnya berdebat dengan dokter yang menyuruhnya untuk tidak pergi dulu dan istirahat, Nadia akhirnya diperbolehkan pulang saat itu juga. Sesampainya di rumah, Nadia yang sudah terlanjur emosi segera menemui Syifa dan mengutuk Syifa dan orang-orang di sekitarnya. Setelah mendengar omongan yang menyakitkan dari Nadia itu, kondisi Syifa langsung drop dan sempat mengalami pendarahan. Setelah mendengar omongan yang menyakitkan dari Nadia itu, kondisi Syifa langsung drop dan sempat mengalami pendarahan karena terlalu banyak pikiran dan stres menghadapi teror-teror dari Nadia. Dafri yang biasanya kalem, penyabar, dan bijaksana pun sampai tersulut emosinya setelah melihat kondisi dari sang istri. Dafri mengancam pada Nadia akan melakukan sesuatu apabila terjadi sesuatu pada istrinya. Aduh, makin greget aja ya guys melihat tingkah dari Nadia ini. Jangan lupa pantengin terus channel admin agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya yang akan Mimin bawakan. Dan jangan lupa dukung admin dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar admin selalu semangat untuk membuat video alur cerita sinetron kesayangan kita untuk episode selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Admin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.